Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita berada di tengah-tengah kebersamaan sebagai satu keluarga Allah di Jemaat Ephatha Guntung Payung dalam acara Lensa Ephatha Guntung Payung. Masih berada di kompleks perkantoran sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Namun mendahului saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Di tengah-tengah alam yang terbuka, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau mengurapi menjamah hati dan pikiran kami, hidup kami, supaya firman-Mu Tuhan menjadi dasar landasan hidup beriman kami di sepanjang perjalanan hidup yang akan kami jalani di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kitab Yesaya pada pasal yang ke-58 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 dengan tema iman dan keprihatinan sosial. Yesaya 58 pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 demikian. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman dan keprihatinan sosial adalah tema kita di pagi hari ini. Ada sebuah pepatah dari saudara-saudara dari salah satu daerah di wilayah Indonesia mengatakan demikian. Sitou, timou, tumou, tou. Sitou, timou, tumou, tou. Mempunyai pengertian memanusiakan manusia. Mempunyai pengertian memanusiakan manusia. Pepatah ini berasal dari wilayah Sulawesi Utara, Manado. Pepatah ini kemudian menjadi moto atau kekhasan dari daerah Sulawesi Utara. Memanusiakan manusia berarti juga menjadikan orang lain sebagai bagian dari diri kita. Memanusiakan manusia berarti menjadikan orang lain sebagai bagian dari hidup kita. Memanusiakan orang lain, memanusiakan manusia berarti juga kita harus membantu, menolong sesama di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kita hidup dalam sikap saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Memanusiakan manusia, saudara-saudara yang Tuhan kasih, berarti menghargai, menghormati harkat dan martabat orang lain. Memanusiakan manusia berarti kehadiran kita di dalam dunia ini harus menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berbicara tentang iman dan keprihatinan sosial. Yakobus mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu berarti bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Iman itu harus disertai dengan perbuatan di tengah kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan beriman yang ditandai dengan ibadah dalam hubungan dengan Tuhan, yang ditandai dengan berpuasa, semestinya itu diwujud nyatakan dalam tindakan kehidupan setiap hari. Yaitu apa? Hidup dalam sikap saling mengasihi, hidup dalam sikap saling tolong-menolong, membantu, bahkan juga menghargai orang lain. Bukan sebaliknya, hidup dalam sikap egois ataupun juga mementingkan pribadi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita berbicara tentang iman, maka kita berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman, maka kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dalam hidup ini setiap hari. Bahkan sepanjang kehidupan hari ini, ketika berbicara tentang iman, maka bagaimana relasi kita dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini di sepanjang hari ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa iman kepada Tuhan itu harus juga mewarnai tindakan nyata hidup setiap hari. Iman kepada Tuhan dalam tindakan nyata itu, dalam tindakan nyata setiap hari, dalam tindakan nyata kehidupan kita. Ada iman yang bagaimana? Dalam Yesaya 58 ayat yang ke-7 menjawab demikian. Ada memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar.
memberikan tempat bagi orang miskin. Itu berarti bahwa kita harus senantiasa hidup dalam sikap saling tolong-menolong, hidup dalam sikap saling membantu, dan hidup dalam sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Iman kepada Tuhan dalam tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan setiap hari menuntut sebuah tanggung jawab bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Iman kepada Tuhan seperti Yesaya 58 ayat 7 tadi mengatakan bahwa memecah-mecahkan roti bagi orang lain, memberikan makanan atau tempat bagi orang miskin. Itu berarti saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih bahwa kita harus yang pertama memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang kedua, kita menunjukkan rasa keadilan kepada sesama, kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, menolong sesama. Kehadiran Bapak Ibu dan saya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saya, kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara dan saya ada orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, kita dipanggil untuk menolong sesama, peduli kepada sesama, prihatin kepada sesama di tengah-tengah kehidupan kita ataupun juga di tengah-tengah kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk memanusiakan manusia di tengah kehidupan ini, saudara-saudara. Itulah iman yang nyata, iman yang bertindak, iman yang hidup, iman yang berbuah, dan iman yang senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang lain lewat tindakan nyata kehidupan kita. Itulah iman yang nyata dan bertindak. Iman yang hidup di tengah-tengah keprihatinan hidup orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita berdoa. Ketika Engkau menghadirkan kami dalam dunia ini, ya Tuhan Yesus, dalam kasih keselamatan-Mu, Engkau juga menuntut sebuah tanggung jawab dari diri kami untuk senantiasa menghadirkan kasih keselamatan-Mu itu, ya Tuhan, lewat tindakan nyata. Dan itulah iman yang bertindak, iman yang nyata, iman yang bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Maka inilah diri dan hidup kami, ya Tuhan Yesus. Pakailah diri kami sebagai saluran kasih dan berkat, sebagai wujud nyata tindakan iman di tengah-tengah perjalanan hidup ini, melalui kesaksian hidup kami, menolong, bahkan juga peduli kepada sesama. Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, kekuatan, pertolongan, keselamatan, kesehatan, kiranya Tuhan karuniakan dalam setiap derap langkah aktivitas hidup hari ini. Bahkan kami mohon kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Jauhkanlah ya Tuhan segala yang tidak Tuhan kehendaki di tengah-tengah perjalanan aktivitas hidup hari ini. Dan biar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan dan juga menjadi saluran kasih dan berkat di tengah-tengah kehidupan orang lain. Sehingga hidup kami bukan saja diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus, tapi juga hidup kami yang memuliakan Engkau Tuhan Yesus sebagai wujud nyata iman yang hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan keselamatan itu, kami berdoa. Amin.